الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang terbaik yang diizinkan Allah kepada kita mengucapkannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah tetapkan kepada kita seumur hidup kita merupakan yang terbaik menurut Allah untuk kita bersama. Oleh karena itu, dengan seluruh pemberian Allah yang diberikan kepada kita bersama, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan, mengembalikannya pula kepada Allah dengan yang baik dan juga bermanfaat bagi kita, baik di dunia apakah lagi nanti di yaumil akhirat. Salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang merindukan kita sampai kita pada hari ini pun masih dirindukannya. Padahal beliau adalah Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau pula lah yang sangat mencintai dan merindukan umatnya. Sampai-sampai doanya dia simpan, sampai-sampai doa istajab, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah untuk setiap nabi yang telah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu, sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpannya untuk yaumul akhirah syafa'atan li ummati, untuk diberikan doa tersebut sebagai syafaat untuk umatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kubranya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Di belakang daripada itu, khatib tidak akan pernah lupa dan bosan-bosannya berwasiat kepada kita bersama, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, seraya mendengarkan mauizah khutbah Jumat kali ini yang diberi judul Menjaga Hati. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada segumpal daging yang menentukan baik buruknya jasad kita, baik buruknya perilaku kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, niscaya seluruhnya akan baik pula. Wa idza fasadat
Tapi akan tetapi ketika segumpal daging itu buruk, rusak, fasada jasadu kullu, maka seluruh jasadnya pun akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut dinamakan qalbu, hati ataupun jantung. Hati merupakan titik pandang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebab Allah Ta'ala menilai hamba bukan seperti manusia menilai manusia lainnya. Tidaklah Allah menilai bentuknya, tidaklah Allah menilai berapa banyak harta yang telah diberikannya, tidak pula dilihat Allah siapa yang paling tinggi pangkatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tidak memandang bentuk kamu, wala ajsamikum, tidak pula memandang apa yang telah kamu miliki saat sekarang ini. Tampang, ganteng, cantik, harta, pangkat, jabatan dan seluruhnya yang telah diberikan Allah ternyata bukan titik pandang Allah terhadap diri manusia. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat Allah, yang dipandang Allah itu adalah hatimu, wa a'malikum, dan juga seluruh amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, hati yang sangat beruntung untuk kita miliki saat sekarang ini perlu untuk kita pelihara, perlu untuk kita jaga, karena hati merupakan lentera hidup manusia. Karena hati pula lah kita bisa merasakan dan meyakini dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam hati itu pula lah Allah curahkan hidayahnya. Ke dalam hati itu pula lah Allah berikan segala macam ilham yang terbaik, pelajaran yang terindah untuk hidup manusia. Ketika hati dikotori, lentera akan kotor. Bagaimana mungkin cahayanya akan keluar dari lentera yang kotor? Bagaimana mungkin ketika kita ingin minum di gelas yang kotor ataupun menuangkan air di gelas yang kotor? Itulah ibarat hati kita. Kalaulah hati kita bersih, kalaulah hati kita jernih, kalaulah hati kita indah di mata Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah akan mudah untuk menurunkan setiap kebaikan, akan mudah Allah berikan setiap hidayah, akan mudah Allah berikan setiap ilham yang terbaik sehingga kita betul-betul menjadi hamba-Nya. Kalaulah Allah memandang fisik, bagaimana banyak orang akan merugi, betapa tidak dia inginkan fisiknya. Kalaulah Allah memandang harta, betapa tidak banyak orang yang tidak memiliki harta. Kalaulah Allah melihat seseorang kepada pangkatnya, maka tidak seluruh manusia mempunyai pangkat. Makanya Allah meletakkan titik pandangnya yang terbaik di dalam jasad manusia adalah hatinya. Oleh karenanya sebegitu pentingnya kita memelihara hati, karena hati adalah awal dari segala perbuatan yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan setiap balasan amal itu juga berdasarkan apa yang kita niatkan. Di mana niat tersebut itu juga ada di dalam hati manusia. Maka dari itu niat menjadi rukun qalbi yang untuk disempurnakan dalam setiap apapun yang ingin kita lakukan. Allah Ta'ala melihat niat kita, Allah Ta'ala ingin melihat maksud dan tujuan untuk apa kita lakukan. Kalaulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meridhai kita. Tapi kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal kita akan ditolaknya, akan lepas tangan Allah dari apa yang telah kita lakukan kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang yang salat begitu indah menurut kita, begitu bagus menurut kita, begitu soleh menurut kita. Tapi berapa banyak orang yang tidak pandai menjaga niatnya. Betapa banyak manusia-manusia yang berbuat bukan karena Allah, yang berbuat karena atasannya, yang berbuat karena segan kepada saudara-saudarinya, yang beramal karena bukan karena Allah, tapi karena kepentingan yang ia capai karena dunia. Maka ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha." Siapa yang berniat ingin melakukan hijrah, melakukan amal karena kehidupan dunia yang ia ingin gapai,
Begitu juga awim ra'atin yang kihuha, ataupun perempuan-perempuan dia melakukan karena ada keinginan untuk perempuan yang ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka niatnya, perbuatannya seperti itu pula bagaimana yang dia niatkan, itulah yang dia dapatkan. Tetapi satu hal yang sangat dia merugi adalah keridhaan Allah jauh terhadap dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati setiap manusia, sehingga kita yang mungkin merasa kurang tampan, kita yang merasa begitu banyak kekurangan, ternyata itu tidak menjadi masalah di mata Allah Subhanahu wa taala selama hati kita bisa kita menjaganya. Selama hati kita bersih, selama hati kita terpelihara dari segala macam yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pasti meridai kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang bertakwa, yang paling bertakwa. Lalu Rasulullah menunjuk ke dalam dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Seraya menunjuk ke dadanya, takwa itu ada di dalam hati, takwa itu ada di hati, takwa itu ada di dalam diri manusia, dan itu pula lah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kisah-kisah yang menginspirasi kita, yang menjadi pelepas galau kita, sehingga kita tidak berputus asa dari seluruh rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernahkah kita mungkin mendengar kisah seorang sahabat yang menjadi rebutan bidadari, yang tidak dipandang di mata manusia tapi berbeda di mata Allah dan juga di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penutup khutbah khatib pada hari ini? Namanya Julaibib. Siapa Julaibib? Julaibib itu bukan nama, tapi panggilan hinaan terhadap orang kepadanya. Sebagaimana perawakannya, seperti itu pula orang memanggilnya. Julaibib rendah, Julaibib buruk, Julaibib dia tidak pantas untuk berada di tengah-tengah orang saudagar kaya ketika itu. Dia tidak mengenal siapa ayah dan ibunya. Dia tidak memiliki suku. Makanya orang Arab pantang sekali kalau ada manusia yang tidak punya suku bangsa dan tidak kenal dengan siapa orang tuanya. Makanya dia dibenci, makanya dia tidak diperdulikan di tengah-tengah. Bahkan seorang saudagar kaya mengatakan, jangan sampai Julaibib berada di tengah-tengah kita. Kalau sempat ada di tengah kita, maka saya tidak akan tahu apa yang akan saya lakukan kepadanya. Saking marahnya dia melihat Julaibib tersebut. Tapi itu pandangan manusia, berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidayah dan rahmat Allah, Julaibib pun masuk ke agama Islam yang kita cintai ini. Beliau tinggal di Sufa, di sebelah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suatu kali tak kala Nabi lewat dan bertemu dengan Julaibib, seraya mengatakan, "Hai Julaibib." Dengan lemah lembutnya Rasulullah mengatakan dan memanggil, "Hai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Lalu Julaibib mengatakan, "Siapa yang mau menikahi saya ya Rasul?" Tanpa dia menyesali bagaimana bentuk dan ciptaan yang diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah berangkat. Besok paginya ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama, "Hei Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" "Siapa yang ingin menikahi saya? Siapa yang ingin menikahkan putrinya dengan saya ya Rasul? Saya Julaibib, orang miskin, tak punya apa-apa, hanya punya engkau dan Allah Subhanahu wa taala saja." Keesokan harinya pun Rasulullah menanyakan hal yang sama, "Tidakkah engkau ingin menikah?" "Saya tidak pantas ya Rasul." "Pantas engkau menikah." Lalu ditariknya tangan Julaibib oleh Rasulullah dan dibawanya ke rumah orang kaya yang ada di sekitar dan mempunyai putri yang belum menikah. "Assalamualaikum," kata Rasulullah. Begitu bahagianya penghuni rumah tersebut mendengar suara Rasulullah yang mengucapkan salam berada di luar rumahnya. Saraya menyambut Rasulullah, dan Rasulullah pun ditanya, "Apa gerangan sehingga Rasulullah kekasih Allah sempat datang ke rumah kami yang dimuliakan Allah ini?" "Saya ingin melamar anak kamu.
Saya ingin melamar putri kamu, kata Rasulullah. Wah, begitu mulianya, begitu indahnya, dan begitu bahagianya ketika putri kita dilamar oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pun membatasi, bukan untuk saya. Terus untuk siapa ya Rasul? Ini untuk saudara Julaibib. Julaibib ya Rasul. Iya Julaibib. Nanti saya tanyakan dulu kepada istri saya. Setelah berunding dengan istrinya, lalu keluarlah putrinya yang soleha ketika itu. Ada apa duhai ayah ibu? Ini Rasulullah ingin melamarmu untuk Julaibib. Apakah Rasulullah yang memerintahkan? Betul, nikahkan saya dengan Julaibib. Makanya tidak pantaslah seorang muslim laki-laki, orang beriman laki-laki dan perempuan, apabila telah datang ketetapan Allah Ta'ala, melainkan jawabannya sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati, niscaya Allah berikan kemuliaan yang tiada tara. Lalu Rasulullah mendoakan keduanya, ya Allah, janganlah engkau timpakan kesusah payaan terhadap mereka berdua, melainkan kemuliaan-Mu saja. Lalu dengan tidak berapa lama, doa Rasulullah pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya panggilan perang ketika itu. Julaibib, kenapa dia disayang Rasulullah? Kenapa dicintai Allah? Karena safnya paling depan ketika salat, ketika perang, barisannya juga yang paling depan. Tidak takut dia, dan dia juga sangat-sangat rajin beribadah. Takwanya ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diperhatikan masyarakat, tidak diperhatikan oleh sahabat-sahabat, tapi dia diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya, begitu juga oleh bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga. Sehingga Julaibib pun memenuhi panggilan perang. Lalu ketika berperang pun mulai dan akhirnya selesai, ternyata seluruh sahabat sudah berkumpul dengan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, adakah kita kehilangan seseorang? Lalu sahabat menjawab, tidak ya Rasul, kita lengkap. Lalu hati Rasul mengatakan, begitu teganya mereka, sehingga betul-betullah Julaibib tidak dianggap di antara mereka. Lalu Rasulullah dengan tampang yang serius mengatakan lagi, adakah di antara kalian kehilangan seseorang? Lalu mereka pun mulai serius, ditengok kiri, kanan, belakang, depan, lengkap ya Rasul. Tapi saya, kata Rasulullah, kehilangan Julaibib, katanya. Saya kehilangan Julaibib. Barulah mereka sadar, ternyata Julaibib ikut berperang dengan kita dan dia tidak ada. Lalu dicarilah Julaibib, dapatlah ditumpukan mayat. Dihitung mayat tersebut, ada 7 orang yang telah dikalahkan oleh Julaibib, sehingga dia pun mati di medan perang, mati syahid. Lalu Rasulullah pun berkata dan mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, Julaibib ini adalah bagian dari diri Muhammad, dan Muhammad ini adalah bagian dari Julaibib. Lalu mereka semua pun menangis. Alangkah indahnya ketika kami menjadi sepertimu duhai Julaibib, katanya. Memang tidak dipandang di tengah masyarakat, tidak terpandang di tengah manusia pada umumnya, tapi Allah Ta'ala beda pandangannya dengan pandangan manusia. Adalah titik pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam diri kita, yaitu laksana lentera, hati yang menjadi cahaya kehidupan kita. Apabila hati sudah bercahaya, niscaya keimanan yang akan terpancar, kesolehan di wajahnya, begitu juga amalnya membawa keberkahan hidup di hatinya. Tapi kalau sudah hati cahayanya redup, apalagi mati, wali'udzubillah, niscaya yang akan hanya ada kefasikan, kekufuran, begitu juga dengan kemunafikan. Begitulah kita harus pandai-pandai menjaga hati kita sehingga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang betul-betul bertakwa. Jangan menyesali dengan apa yang telah terjadi, tapi sesalkanlah apa yang sudah kita lakukan sampai saat sekarang ini. Sudah berapa banyakkah ketakwaan yang sudah kita usahakan? Ataukah ketakwaan sampai hari ini masih kita lalaikan, bahkan kita tinggalkan? Begitu viralnya kita di tengah masyarakat, begitu dikenalnya kita di tengah-tengah masyarakat, apakah kita dikenal oleh Allah? Apakah kita sudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah? Begitu juga dengan para bidadari yang begitu memviralkan yang namanya Julaibib. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.